Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji pembahasan berkaitan dengan Ghazwatul Khaybar, perang Khaybar, perang yang terjadi pada akhir bulan Muharram tahun 7 Hijriyah, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju Khaybar untuk menaklukkannya, dikarenakan Khaybar ini merupakan tempat atau daerah yang ditempati oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka selalu dalam perjalanan dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan hal-hal yang dengannya terjadi banyak peperangan di zaman itu. Mereka lah yang diantaranya memprovokasi pasukan Ahzab, ya, sehingga terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq, dan banyak ya kejadian-kejadian di mana musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin berani melakukan penyerangan, permusuhan terhadap Nabi dan kaum muslimin. Ini dikarenakan provokasi dari orang-orang Yahudi yang mereka tinggal di kota Khaybar. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita jelaskan, setelah terjadi kesepakatan antara beliau dengan orang-orang Quraisy di Sulhul Hudaybiyah, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kekuatannya untuk menumpas golongan ini. Ya, ini orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Khaybar. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan membawa jumlah pasukan yang sama dengan jumlah sahabat yang berangkat menemani beliau di Sulhul Hudaybiyah. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kurang lebih membawa 1.400 sahabat. Ya, tidak ada yang dibolehkan ikut kecuali
para sahabat yang ikut dalam sulhul Hudaybiyah. Bahkan sebagian orang-orang Arab ya, dari kabilah-kabilah Arab yang pada dasarnya mereka telah masuk Islam, yang disebut dengan Arab Badui, yang tatkala Nabi SAW berangkat ke kota Mekah demi untuk melaksanakan ibadah umrah, dan Nabi mengajak mereka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan mereka tidak mau. Namun tatkala Nabi SAW berangkat ke Khaybar ini, mereka ingin ikut serta, mereka ingin juga berangkat. Karena beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa kota Khaybar akan ditaklukkan, dan di kota ini nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin akan mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Sehingga akhirnya mereka tertarik untuk ikut serta ya, tertarik untuk ikut berangkat, akan tapi Allah melarangnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan hal itu. Karena janji kemenangan Khaybar dan juga harta rampasan perang yang banyak yang akan didapat di kota Khaybar ini hanya dijanjikan untuk orang-orang yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sulhul Hudaybiyah. Dan akhirnya benteng demi benteng berhasil ditaklukkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu ya. Benteng demi benteng telah ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, benteng terakhir di bahagian kedua yang ditaklukkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah benteng An-Nizar. Ya, ini adalah benteng terakhir yang ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Khaybar. Di mana para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benteng Nizar ini di bahagian kedua di kota Khaybar merupakan benteng yang terkuat, sehingga disebutkan orang-orang Yahudi meyakini bahwa benteng ini tidak akan bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sehingga akhirnya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah orang-orang Yahudi melempari kaum muslimin dengan batu dan juga dengan anak panah. Sampai disebutkan bahwa sebuah anak panah mengenai baju Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka memberikan perlawanan. Benteng terakhir dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mereka memberikan perlawanan, padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tawaran kepada mereka untuk menyerah. Ya, untuk menyerah. Tapi karena mereka sangat yakin bahwa benteng ini adalah benteng yang sangat kuat, sehingga mereka tidak mau menyerah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setelah ya hujan anak panah diarahkan kepada kaum muslimin, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mulai mempersiapkan manjanik. Ya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, di beberapa benteng atau di salah satu di antara benteng-benteng sebelumnya, Nabi SAW dan kaum muslimin mendapatkan alat perang baru, yakni manjanik. Ini semacam ketapel besar yang dilepaskan darinya batu-batu besar untuk menghancurkan dinding-dinding daripada benteng pertahanan musuh. Maka setelah mereka tidak mau menyerah, bahkan melakukan perlawanan yang begitu sengit, maka Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk mempersiapkan manjanik ini. Nabi ingin menghancurkan benteng mereka. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mulailah manjanik ini dilepaskan satu persatu oleh Nabi dan kaum muslimin, sehingga akhirnya beberapa benteng atau beberapa dinding daripada benteng ini mulai berhancuran. Maka tatkala ada celah ya yang kaum muslimin masuk ke dalam, maka akhirnya kaum muslimin berlompatan untuk masuk ke dalam, dan akhirnya orang-orang Yahudi pun melarikan diri. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan mereka sudah tidak lagi memikirkan apa yang mereka miliki di benteng ini, baik daripada harta maupun daripada keluarga, sehingga mereka tinggalkan semuanya. Sehingga disebutkan bal farru min hadzal hisni wa taraku nisa'ahum wa dararihim fa akhadhahal muslimun. Ya, mereka lari dari benteng ini, ya, meninggalkan para wanita, ya, dan juga meninggalkan anak keturunan mereka, sehingga akhirnya semuanya ditawan oleh kaum muslimin.
Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengejar orang-orang Yahudi, kemudian mereka masuk ya ke benteng Nizar, benteng terakhir di bagian pertama ya. Benteng Nizar adalah benteng terakhir di bagian pertama. Kemudian setelahnya mereka masuk ke daerah kedua di kota Khaybar. Disinilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka dengan sangat ketat. Ya, sehingga akhirnya mereka pun terpaksa untuk turun ya dari pertahanan mereka, dan terjadilah negosiasi ya, pembicaraan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tokoh mereka bernama Kinanah ibnu Abil Huqaiq. Kinanah ibnu Abil Huqaiq. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendapat ya sebuah pesan dari Kinanah ibnu Abil Huqaiq agar dilakukan pembicaraan, karena orang-orang Yahudi Khaybar sudah yakin bahwa mereka tidak akan mampu untuk melawan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena benteng-benteng kuat yang sebelumnya mereka sangka tidak akan pernah bisa dikuasai oleh Nabi dan kaum muslimin, ini berhasil ya ditaklukkan oleh Nabi dan kaum muslimin. Sehingga akhirnya Kinanah bin Abil Huqaiq mengirim pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengiyakannya, Nabi menerimanya, sehingga akhirnya terjadilah kesepakatan. Ya, terjadilah kesepakatan. Di mana kesepakatan pertama adalah haknu dima'i man fi husunihim minal muqatilah. Semua tentara yang berada di benteng atau di sisa-sisa benteng yang ada, ini terjamin keselamatannya, artinya tidak dibunuh. Kemudian yang kedua, tarkud dzurriyyati lahum. Ya. Disepakati bahwa anak keturunan itu diserahkan kepada mereka. Anak keturunan diserahkan kepada mereka. Dari tawanan perang, ya, anak keturunan ini diserahkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, yakhrujul yahud min Khaybar bidararihim. Disepakati juga yang ketiga, ya, poin yang ketiga, bahwa orang-orang Yahudi dibolehkan meninggalkan kota Khaybar dengan anak keturunan mereka. Kemudian yang keempat, yukhalluna baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kana lahum min malin wa ardin. Mereka menyerahkan semua harta, kemudian tanah, begitu juga as-safra wal bayda, ya, emas dan perak. Begitu juga dengan al-qura wal halqah wa 'alal baz illa thawban 'ala dhahri insan. Jadi semua diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kendaraan yang mereka gunakan, yakni kuda, kemudian peralatan-peralatan perang, bahkan perabot rumah tangga, pakaian-pakaian, ini semua disepakati diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali baju yang dipakai oleh mereka. Ini poin keempat, ya. Jadi harta yang ada di Khaybar, tanah yang ada di Khaybar yang belum ditaklukkan sekalipun, ini semuanya diserahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Emas dan perak, ya, kuda, peralatan tempur, ya, pakaian, perabot, semuanya diserahkan kepada Nabi dan kaum muslimin. Ini poin yang keempat. Kemudian yang kelima, alla yaktumu wa la yughayyibu syai'an. Kesepakatan yang kelima, tidak ada yang boleh dirahasiakan dan tidak ada yang boleh disembunyikan. Setelah 5 poin ini disepakati, ya, antara kedua belah pihak, diwakili oleh Kinanah ibnu Abil Huqaiq. Ya, beliau ini adalah suami dari atau mantan suami dari istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah 6 poin ini disepakati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perwakilan mereka Kinanah ibnu Abil Huqaiq, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menegaskan tentang poin kesepakatan ini, wa bari'at minkum dhimmatullah wa dhimmatu rasulih in katabtumuni syai'an.
beliau menegaskan bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan bahwa mereka akan selamat yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, ini akan dilepaskan, ya, akan dilepaskan jika seandainya kalian menyembunyikan sesuatu daripada harta yang kalian miliki. Jadi seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kesepakatan poin pertama bahwa darah mereka akan dijaga, darah mereka akan dilindungi, mereka tidak akan dibunuh, ini akan batal jika seandainya mereka melanggar kesepakatan poin yang kelima. Karena poin kelima menetapkan tidak ada yang boleh dirahasiakan, tidak ada yang boleh disembunyikan sedikit pun dari harta yang harus diserahkan kepada Nabi dan kaum muslimin. Akhirnya fasalahuhu ala dzalik, ya, mereka pun sepakat dan menandatangani kesepakatan ini. Ya, kemudian mereka serahkan apa yang mereka miliki, benteng mereka, tanah mereka, perkebunan mereka, ya, harta-harta mereka, mereka serahkan kepada Nabi dan kaum muslimin. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka setelah sepakat, mereka memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membatalkan, ya, kesepakatan yang ketiga. Poin yang ketiga, yakhrujul yahud min Khaybar bidararihim, di mana disepakati orang-orang Yahudi diperintahkan untuk keluar dari kota Khaybar dengan membawa keturunan-keturunan mereka atau membawa anak-anak mereka. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya kami, kata orang-orang Yahudi ini adalah orang yang paham dengan kota ini, paham dengan pertanian di kota ini, ya. Kami lebih paham terkait dengan pertanian, karena sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Khaybar ini adalah kota yang sangat besar yang dipenuhi dengan kebun-kebun apa? Kebun-kebun kurma. Sehingga mereka mengatakan kami lebih ahli dalam bercocok tanam, kami paham daerah ini, kami paham tanah di sini, selama ini kami yang mengurusinya. Maka mereka mengatakan, ya Muhammad, jika seandainya engkau berkenan, maka perkebunan yang ini sudah milik kalian, tanah yang sudah milik kalian, izinkanlah kami yang mengolahnya. Dan kita sepakati, ya, pembagian hasilnya, ya, disepakati waktu itu yang mereka tawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa separuh daripada panen, ya, setiap tahunnya, separuh hasil panen setiap tahunnya dari kebun-kebun kurma ini, separuhnya untuk pemilik, yakni Nabi dan kaum muslimin, dan separuhnya lagi untuk mereka sebagai pekerja. Ini yang mereka tawarkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menerimanya. Karena memang di sini disebutkan mereka tidak memiliki pekerja, ya, Nabi dan kaum muslimin tidak memiliki pekerja yang bisa mereka perintahkan untuk tetap tinggal di kota Khaybar. Jadi tidak ada pilihan kecuali menerima tawaran mereka, ya, sehingga akhirnya setiap tahunnya separuh daripada hasil pertanian kota Khaybar itu untuk pemilik, yakni Nabi dan kaum muslimin, sedangkan separuhnya lagi untuk pekerja. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian Nabi mengatakan, natrukukum ala dzalika ma syi'na. Kesepakatan ini tergantung di pihak kami, kapan kami akan mengakhirinya. Fa'aqarru. Jadi kalau nanti pada satu saat kami sudah melihat bahwa tidak butuh dengan tenaga kalian, maka tidak masalah bagi kami membatalkan kesepakatan ini. Maka mereka mengatakan, siap ya Muhammad. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan sebagaimana kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa mereka tetap bekerja di kota Khaybar sampai Nabi meninggal. Kemudian di masa kekhalifahan Abu Bakar juga mereka masih tetap tinggal di Khaybar. Separuh hasil, ya, pertanian ini diserahkan kepada pemiliknya, separuhnya untuk mereka. Sampailah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, mereka kemudian diusir oleh Umar bin Khattab, dikeluarkan dari kota Khaybar karena adanya kejahatan yang mereka lakukan. Ya, walaupun disebutkan dalam sejarah kejahatan itu sudah terjadi atau pembunuhan sudah terjadi di saat Nabi masih hidup. Jadi disebutkan bahwa ada beberapa orang sahabat berangkat ke Khaybar,
Karena memang Khaybar adalah tanah milik mereka, sudah dibagi-bagi oleh Nabi kepada para tentara saat itu. Ya. Sehingga ada beberapa sahabat kadang-kala berangkat ke Khaybar untuk melihat kebunnya, melihat pertaniannya yang dikelola oleh orang-orang Yahudi. Ada beberapa orang sahabat disebutkan sampai di Khaybar, ya, beberapa orang dari mereka, kemudian tiba-tiba di malam hari didapati temannya sudah berlumuran darah. Ini di Khaybar. Ada beberapa orang, ada 4 atau 5 orang berangkat, satu dari mereka pagi harinya dapat sudah berlumuran darah, sudah meninggal. Ya. Akhirnya mereka mengadukan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Ya, maka Nabi SAW memanggil orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi di Khaybar. Apakah kalian membunuhnya? Mereka mengatakan tidak, kami tidak membunuhnya. Ya, kami sama sekali tidak membunuhnya. Maka kala itu Nabi kita yang mulia SAW bertanya kepada para sahabat yang menemani teman mereka yang terbunuh di Khaybar. Nabi bertanya kepada mereka, apakah kalian yakin bahwa yang membunuh teman kita ini adalah orang Yahudi? Mereka mengatakannya, orang Yahudi. Tapi tidak ada saksi, ya, tidak ada saksi. Waktu itu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian berani bersumpah bahwa yang membunuh teman kita ini adalah benar-benar orang Yahudi? Maka mereka mengatakan, bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah kami bersumpah dengan suatu yang kami sebenarnya tidak memiliki bukti pasti di situ? Ya, kalau demikian kita minta sumpah kepada orang Yahudi, apakah mereka membunuhnya atau tidak. Kaum muslimin kala itu mengatakan, bagaimana kita percaya dengan orang Yahudi? Ya, bagaimana kita percaya dengan orang Yahudi? Makanya tidak ada pilihan seperti ini, ya tentunya tidak ada alasan yang kuat untuk menghukum, ya, orang-orang Yahudi yang tertuduh waktu itu bahwa mereka yang melakukan pembunuhan tersebut. Dan Nabi SAW akhirnya membayarkan diat untuk sahabat ini, dibayarkan kepada keluarganya, sedangkan orang-orang Yahudi tetap diizinkan untuk tinggal di sana sesuai dengan kesepakatan pertama. Dan ini berlanjut sampai beliau meninggal. Kemudian di zaman Abu Bakar radhiyallahu taalaan, kemudian sampai di zaman Umar bin Khattab terjadi lagi sebuah kasus. Dan ini menimpa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Jadi disebutkan beberapa orang sahabat berangkat sebagaimana biasanya melihat perkebunan. Tiba-tiba di malam hari tatkala Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala sedang istirahat sendirian, tiba-tiba ada seorang masuk ke dalam tempat peristirahatannya dan mematahkan tangan atau kakinya. Mematahkan tangan atau kakinya. Maka Abdullah bin Umar berteriak sehingga teman-temannya datang. Kemudian ditanya, siapa yang melakukannya? Tidak tahu karena malam, karena malam. Maka kemudian diobati, tangannya diobati. Kemudian dibawa pulang ke Madinah. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, ini pasti ulah mereka karena kita tidak memiliki musuh di sana. Kita tidak memiliki musuh di sana kecuali mereka orang-orang Yahudi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengambil sebuah kebijakan untuk mengusir mereka dari kota Khaybar. Ini pengusiran mereka terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan sebenarnya mereka juga menyampaikan kepada Umar beberapa hal, menolak kebijakan ini, menyampaikan bahwa tatkala Nabi masih hidup, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kami untuk tetap tinggal di kota Khaybar? Begitu juga di zaman kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Umar mengatakan bahwa kesepakatan yang disepakati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalian itu adalah kesepakatan yang tergantung dengan keinginan kami. Lagi pula ini terjadi hal-hal yang menunjukkan bahwa kalianlah yang melakukannya. Sehingga akhirnya Umar memutuskan untuk mengusir mereka atau mengeluarkan mereka dari kota Khaybar. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang terjadi setelah kesepakatan ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Kinanah ibnu Abil Huqaiq dengan saudaranya. Ini telah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu bahwa Kinanah ibnu Abil Huqaiq menyembunyikan harta yang banyak yang ditinggalkan oleh ayah mereka dahulu. Yang ditinggalkan oleh ayah mereka dahulu. Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang harta tersebut, karena disebutkan bahwa mereka asalnya adalah Yahudi Bani An-Nadhir. Mereka terusir dari
daerah mereka di Madinah, sebagaimana kita maklumi bersama pada pembahasan sebelumnya. Kemudian mereka berpindah ke Khaybar dan membawa harta yang sangat banyak. Maka Nabi kala itu bertanya ya kepada mereka, di mana harta yang disembunyikan oleh mereka yang dibawa dari perkampungan Bani An-Nadir tatkala mereka keluar dari kota Madinah. Mereka mengatakan sudah habis. Maka Nabi SAW mengatakan, saya dengar harta itu sangat banyak, tidak mungkin dalam waktu yang begitu singkat harta yang banyak tersebut habis. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk mengecek kebenaran ini, ya, kebenaran apa yang disampaikan, apakah mereka jujur atau tidak. Setelah ditanya, setelah diperiksa, baru akhirnya mengaku ya bahwa harta tersebut telah disembunyikan. Ya, maka Nabi SAW mengecek kiranya benar harta tersebut telah disembunyikan, dan yang menyembunyikannya adalah Kinanah ibnu Abil Huqaiq dengan saudaranya. Kinanah ibnu Abil Huqaiq dengan saudaranya. Kita sebutkan tadi bahwa ini adalah mantan suami dari Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Maka sesuai dengan apa yang telah disepakati, jika seandainya mereka ada menyembunyikan ya harta yang mereka miliki, maka janji untuk selamat ini tidak berlaku. Ya, janji diselamatkan, tidak dibunuh, ini tidak berlaku. Akhirnya Nabi kita yang mulia SAW memerintahkan, setelah terbukti adanya pengkhianatan dalam kesepakatan, Nabi memerintahkan Kinanah ibn Abil Huqaiq dan saudaranya untuk dihukum mati. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga telah sampai pada pembahasan setelah Khaybar takluk, ya semuanya takluk dan telah terjadi kesepakatan sebagaimana telah kita sebutkan tadi, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diracun di sini. Ya, beliau diracun oleh seorang apa? Wanita Yahudi, diracun oleh seorang wanita Yahudi, di mana wanita Yahudi ini menyiapkan kambing panggang, ya. Sekarang mungkin disebut dengan kambing panggang guling, ya, atau kambing guling. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat, mana bahagian daging yang paling disukai oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para sahabat mengatakan bahwa bahagian daging yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paha depan. Ya, paha depan. Maka dia lumuri semua bahagian daging kambing tersebut dengan racun yang mematikan, dan yang paling banyak dia lumuri dengan racun adalah daging yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paha depan yang paling banyak diberikan racun. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, wanita ini Zainab bintul Harith kemudian menghadiahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya, kemudian mengajak para sahabat untuk menikmatinya. Mengajak para sahabat untuk menikmati daging kambing panggang ini. Maka para sahabat pun mulai menikmati jamuan ini, dan Nabi SAW disebutkan mengambil paha depan, kemudian Nabi SAW mengunyahnya, ya, mengunyahnya, kemudian beliau hendak menelannya, akan tapi tertahan di tenggorokan beliau. Kemudian beliau mengatakan pada para sahabat yang hadir makan bersama dengan beliau, tahan, angkat tangan kalian, karena sesungguhnya tulang ini menyampaikan kepadaku, mengkhabarkan padaku annahu masmum, bahwa ia mengandung racun. Ya, Nabi SAW sudah menelannya, akan tapi tertahan masih di tenggorokan. Ya, sedangkan sebagian para sahabat kala itu ada yang sudah makan, ada yang sudah menelannya, sudah masuk ke dalam lambungnya. Karenanya Nabi kita yang mulia SAW kala itu memanggil wanita ini, Zainab bintul Harith panggil, wanita Yahudiyah ini panggil. Beliau adalah istri dari tokoh Yahudi juga bernama Salam bin Mishkam. Dipanggil, kemudian ditanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal yang seperti ini? Maka dia mengatakan, aradtu, dalam sebagian riwayat saya hendak mengujimu, dalam sebagian riwayat saya hendak membunuhmu. Ya, artinya
beliau menyebutkan, jika seandainya engkau memang benar Nabi, pasti Allah akan memberitahumu. Namun jika seandainya engkau adalah pendusta, maka manusia akan merasa tenang dengan ulah ya atau tingkah laku yang selama ini engkau lakukan. Artinya kalau engkau pendusta, ya sudahlah, seorang pendusta layak untuk mati. Tapi kalau seandainya engkau Nabi, maka pasti Allah akan memberitahukan kepadamu. Pada awalnya Nabi SAW memaafkannya, ya. Namun tatkala racun ini telah berpengaruh pada seorang sahabat bernama Bishr ibnul Ma'rur, ya, berpengaruh padanya, akhirnya ia meninggal, ya, radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW memutuskan untuk qisas terhadap wanita ini. Ya, adapun Nabi kita yang mulia SAW, racun itu memang sudah beliau telan, akan tapi Allah tahan di tenggorokan beliau SAW dengan hikmah, ya, dengan sebuah hikmah yang dikehendaki oleh Allah, sehingga akhirnya racun inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW tatkala beliau meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, hari inilah aku akan merasakan bahwa urat-urat leherku akan putus karena pengaruh racun yang aku makan di Khaybar. Karena ini disebutkan dalam sejarah, ya, bahwa dampak daripada racun yang beliau makan ini juga berpengaruh dalam keseharian beliau. Karena disebutkan oleh para ulama sejarah, tatkala beliau merasa dampaknya itu sudah mulai terasa di tubuh beliau alaihi salatu wassalam, maka beliau berbekam. Ya, setiap kali beliau merasakan dampaknya, mulai agak muncul dampaknya, beliau berbekam, dan akhirnya beliau wafat, ya, sallallahu alaihi wasallam karena racun ini. Dan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan kedudukan yang tinggi dari semua kedudukan umatnya dan juga semua para nabi, di mana beliau juga wafat dalam kondisi syahid, ya, wafat dalam kondisi syahid. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sejarah melakukan beberapa penyerangan di daerah-daerah sekitar Khaybar yang ditempati oleh orang-orang Yahudi, akan tapi ini kita tidak baca, ya. Kita tidak baca. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kota Khaybar, beliau pun setelah menang kemudian menetap beberapa waktu di kota Khaybar, beliau pun kembali ke kota Madinah. Ya, beliau kembali ke kota Madinah. Dan safar beliau menaklukkan kota Khaybar disebutkan kurang lebih 1 bulan. Ya, dari keberangkatan sampai kepulangan kembali kota Madinah kurang lebih 1 bulan. Kemudian ada beberapa hal yang terjadi di perjalanan pulang. Yang pertama, arahan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tatkala berzikir tidak dengan meninggikan suara. Ini yang pertama. Beliau mengatakan, kullama asyrafan nas ala wadin rafa'u aswatahum bitakbir. Setiap kali para sahabat telah melewati sebuah lembah dan sudah naik di posisi atas, mereka semuanya bertakbir dengan suara keras. Ya, mungkin karena semangat, ya. Karena semangat, ya, karena telah menaklukkan kota Khaybar, mendapatkan harta yang sangat banyak, ya. Akhirnya karena semangat, setiap kali melewati sebuah lembah atau dataran rendahnya, kemudian mereka naik ke atas, mereka semua bertakbir, ya, mengagungkan Allah SWT, membesarkan Allah, tapi dengan suara yang keras. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, arbi'u ala anfusikum, innakum la tad'una asamman wala ghaiba, asamman wala ghaiba, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Ya, Rasulullah SAW bersabda, arbi'u ala anfusikum, ya, jangan mengeraskan suara kalian, jangan menyusahkan diri kalian dengan mengucapkan zikir itu dengan suara yang sangat keras. Cukup dengan suara perlahan, kata Rasulullah, karena kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli dan zat yang jauh, tapi kalian menyebut zat yang maha mendengar dan zat yang maha dekat, wa huwa ma'akum, ya, dan dia selalu bersama dengan kalian. Ya, ini yang diingatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, setelah itu Nabi memanggilnya, ya Abdullah bin Qais, wahai Abu Musa al-Asy'ari, maka aku mengatakan labbaika ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, apakah engkau ingin kuberitahu satu kalimat di mana kalimat ini adalah kanzun min kunuzil jannah. Ini adalah harta yang sangat berharga atau pembedaraan harta yang sangat bernilai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. Ini kanzun min kunuzil jannah. Jadi harta yang sangat mulia, yang apabila seorang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, Allah akan berikan kepadanya kekayaan yang sangat bernilai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang terjadi di perjalanan pulang menuju kota Madinah. Kemudian yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan bahwa tatkala mereka pulang dari Khaybar menuju kota Madinah, sara lailahu. Nabi melakukan perjalanan 1 malam penuh. Ya. Dan ini memang kebiasaan Nabi SAW. Beliau dalam safar biasanya perjalanan itu dilakukan di malam hari. Siangnya apa? Istirahat. Ya, ini di antara hikmah ya. Dalam perjalanan safar, Nabi SAW sebutkan dalam sebuah riwayat bahwa di malam hari bumi itu dilipat. Ya, apakah maknanya secara hakiki, ya, atau ini hanya bahasa kiasan? Karena ada 2 pendapat ulama dalam memahami sabda Rasulullah SAW ini. Ya, jadi memang perjalanan malam hari itu jauh lebih apa? Lebih singkat dibandingkan dengan perjalanan di siang hari. Tapi tentunya bagi yang sanggup, ya, bagi yang sanggup, ya. Karenanya biasanya Nabi SAW melakukan safar itu memang di malam hari, siangnya beliau istirahat bersama dengan para sahabat. Disebutkan sara lailahu, 1 malam beliau melakukan perjalanan malam, dan akhirnya arras. Nabi kita yang mulia salam di penghujung malam karena sudah lelah, beliau perintahkan para sahabat untuk istirahat, berhenti. Tentunya di penghujung malam ini bisa bermasalah, karena kalau kita istirahat di penghujung malam kemudian tidur, subuhnya akan lewat. Ya, subuhnya akan lewat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala an, ikla lana al-laila. Wahai Bilal, ya, wahai Bilal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong jaga, artinya berjaga-jaga, engkau jangan tidur untuk mengingatkan kita nanti di sholat subuh. Ya, maka Bilal mengatakan, siap ya Rasulullah. Maka Nabi pun tidur, para sahabat pun tidur, dan Bilal untuk mengusir kantuknya beliau pun sholat. Beliau sholat sesuai dengan kemampuan yang beliau miliki, beliau sholat. Qaddar Allah, di penghujung waktu sudah menjelang waktu subuh, ya, karena sudah selesai rasa beliau sholat, mungkin sudah witir, ya, maka Bilal pun duduk istirahat menunggu beberapa saat lagi terbit apa? Fajar, sambil bersandar, ya, sambil bersandar. Orang kalau sudah ngantuk sekali, kalau bersandar nggak perlu berbaring, ya, pasti langsung apa? Tidur. Istanada Bilalun ila rahilati muwajihal fajr. Untuk beliau antisipasi, jadi beliau menghadap ke arah terbit matahari. Beliau menghadap ke arah terbit matahari. Artinya betul-betul menunggu sudah nampak belum fajar, sambil bersandar di kendaraannya. Tunggu, tapi qadar Allah karena lelah juga, ya. Ghalabat Bilalan aina wa huwa mustanidun ila rahilati. Tidak tahan, ya, tidak disadari, akhirnya beliau pun tertidur sambil apa? Duduk. Falam yastayqid Rasulullah wala Bilalun wala ahadun min ashabihi hatta darabathumus syams. Tidak ada yang bangun seorang pun dari mereka. Tidak Nabi, tidak sahabat, tidak pula Bilal. Ya, makanya kalau di penghujung itu kadangkala kita merasa 2 menit aja ini kan gitu. Insya Allah 1 jam itu. Insya Allah 1 jam. Di penghujung-penghujung itu yang bahaya, ya. Yang bahaya seperti itu. Kadangkala kita terbangun kita untuk mengerjakan sholat malam. 3:30 kan gitu kan. 3:30, 15 menit lagi lah.
baring lagi. Ya, bangun azan. Masih mending. Ya, ini kadangkala bangun lewat subuh. Nasallallahu salamul afiyah. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT yang terjadi. Nabi tidak bangun, sahabat tidak bangun, Bilal juga tidak bangun. Sampai matahari menyinari wajah-wajah mereka. Ya, fakana Rasulullah awwaluhum istiqadan. Nabi adalah orang yang pertama kali bangun. Fafazzi'a Rasulullah. Beliau pun terkejut ya. Beliau terkejut. Beliau bangun, beliau terkejut karena matahari sudah naik. Maka Nabi SAW mengatakan, Bilal. Bilal, kata Rasulullah. Maka Bilal pun bangun. Kenapa bisa seperti ini? Bukankah engkau kami tugaskan untuk membangunkan? Maka Bilal mengatakan, akhadha binafsil ladzi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah binafsika. Bilal mengatakan, ya, saya tertidur sebagaimana engkau juga tertidur. Ya, Masya Allah. Ya, ini yang dijawab atau jawaban daripada Bilal radhiyallahu taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqtadu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan semua para sahabat. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya para sahabat untuk bangun semua. Kemudian beliau wudu. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk iqamah, menegakkan salat atau menggunakan azan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka. Kemudian setelah selesai salat subuh, ya walaupun sudah keluar waktunya, maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang lupa salat atau terjadi pada dirinya hal-hal yang menyebabkan ia tidak bisa salat pada waktunya, maka fal yusalliha idza dzakaraha. Maka hendaknya ia mengerjakan salat kalau sudah mengingatnya. Ya, begitu juga terkait dengan tertidur. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang lupa atau tertidur dari salat, maka hendaknya dia salat kalau sudah teringat atau kalau sudah terbangun. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian terlewat salat karena tertidur ini bukan satu kali. Ya, ada riwayat yang lain seperti dalam perjanjian Hudaybiyah yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Ya, ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terlewatkan salat subuh karena tertidur dengan para sahabat. Kala itu Nabi tidak mau salat di tempat itu. Setelah bangun, ya, beliau meninggalkan tempat itu, kemudian salat di tempat yang lainnya. Ya, kala itu beliau mengatakan tempat itu adalah tempat yang kita diganggu oleh siapa? Oleh syaitan. Ya, diganggu oleh syaitan. Ini kejadian beberapa kali terjadi ya, bukan hanya satu kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat terlewatkan salat subuh karena tertidur. Karena para ikhwah dan akhwat, agama kita adalah agama yang mudah. Sebagaimana kata Rasulullah dalam hadis ini, siapa yang lupa mengerjakan salat, benar-benar lupa, bukan karena disengaja, maka kerjakan salat itu tatkala ia sudah apa? Ingat. Barang siapa yang tertidur dari satu salat, bukan sengaja tidur, memang tertidur. Ya, bukan sengaja tidur salatnya kapan-kapan, bukan. Dia memang hendak mengerjakan salat di waktunya, akan tapi tertidur karena alasan-alasan tertentu. Maka kalau sudah lewat dia bangun, maka kerjakan salat kalau ia sudah bangun. Ini sangat mudah. Karena sering ya kita pernah juga sampaikan ya, seorang wanita yang mengadukan ya suaminya kepada Rasulullah. Wanita yang mengadukan suaminya kepada siapa? Kepada Rasulullah ya. Karena beberapa perbuatan suami yang menurut wanita tidak baik. Ya, tidak baik. Di antara yang diadukan adalah tidak boleh suamiku melarangku apa? Puasa. Suamiku melarangku puasa. Aku kalau puasa selalu dilarang. Kemudian ada 3 pengaduan. Yang kedua, kalau saya sholat dia pukul saya. Dia suruh saya batalkan sholat saya. Ini suami secara zahir tidak bagus ya, melarang istri ibadah. Puasa dilarang, sholat dilarang, bahkan kalau sholat dipaksa untuk dibatalkan. Kemudian yang ketiga, ini suami saya tidak sholat subuh kecuali kalau matahari sudah tinggi. Ya, kalau dilihat atau didengar informasi kabar dari sepihak, tentunya kita langsung memutuskan bahwa ini suami tidak bagus. Ya, kalau seperti itu suamimu,
maka gugat apa? Gugat cerai. Tapi dalam pengadilan Islam tidak boleh seperti itu. Dalam pengadilan Islam tidak boleh seperti itu, harus didengar dari kedua belah pihak. Ya, maka Nabi memanggil suaminya. Nabi bertanya, "Kenapa engkau melarang istrimu puasa?" Ya. Maka sang suami mengatakan, "Ya mereka baru menikah. Mereka baru menikah. Istrinya ini hari-hari puasa sunnah terus. Ya, hari-hari puasa sunnah. Ya, maka saya larang dia. Ya, masa tiap hari puasa? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada istrinya, "Kau tidak boleh berpuasa apabila suamimu di rumah kecuali atas izinnya." Ya. Jadi seorang wanita tidak boleh berpuasa sunnah atau juga mengerjakan puasa wajib qadha. Ya, mengerjakan puasa wajib apa? Qadha, kecuali minta izin kepada suaminya. "Hari ini saya ingin mengqadha puasa saya." Ya, hari ini saya ingin mengqadha puasa saya. Minta izin dulu. Apalagi kalau seandainya waktunya itu masih ada ya. Kecuali kalau seandainya mungkin di akhir Sya'ban, ya tinggal 6 hari lagi, maka di sini kalau suami tak mengizinkan puasa saja. Ya, tapi kalau masih ada waktu jedah yang begitu panjang, maka kalau ingin mengqadha izin kepada siapa? Suami. Apalagi puasa apa? Sunnah. Maka Nabi mengatakan, apabila suamimu ada di rumah, jangan kau berpuasa kecuali setelah meminta izin kepadanya. Kemudian kenapa engkau melarang dan memaksa istrimu untuk membatalkan sholatnya? Maka dia mengatakan, ya sholat panjang, sholatnya panjang. Tapi kalau sholat malam panjang, dari ba'da isya sholat terus panjang kan gitu kan. Ya, maka saya paksa dia untuk membatalkan sholatnya. Ya, pengantin baru. Ya, maka Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak baca surat ini? Surat-surat yang pendek, baca surat-surat yang pendek. Karena mesti dipahami oleh setiap wanita. Ya, mungkin kadangkala ada perasaan ya, sebagian wanita pernah juga beberapa di antara mereka seperti curhat lah. Mereka mengatakan, setelah saya menikah, malah saya nggak bisa ibadah. Ya, tidak bisa apa? Ibadah. Baca Quran tidak bisa seperti waktu gadis, puasa sunnah tidak bisa seperti waktu gadis, sholat panjang tidak bisa waktu seperti gadis. Setelah saya nikah bukan malah bertambah ibadah saya, tapi malah Ustadz ibadah saya itu saya lihat berkurang. Karena semuanya nggak bisa dilakukan. Maka Masya Allah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kemudian Islam. Jadi ibadah itu tidak hanya satu pintu saja. Seorang wanita itu tatkala ya mengikuti keinginan suami, ini ibadahnya lebih apa? Lebih besar pahalanya kalau ia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan puasa saja. Ibadah itu bukan hanya salat saja. Ya, jadi tatkala seorang wanita mengikuti keinginan suaminya, mengikuti keinginan suaminya tidak berpuasa di hari-hari yang biasa dia berpuasa, insya Allah itu semua nilainya ibadah bahkan lebih besar pahalanya daripada ibadah puasa yang dikerjakan di saat dia masih gadis. Ya, karenanya ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang harus kita perhatikan bahwa Islam itu ya dalam memerintahkan kita beribadah kepada Allah bukan hanya dari satu sisi saja. Banyak bentuk ibadah yang bisa kita kerjakan, yang penting niatnya mengharapkan ridha untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya, "Kenapa engkau salatnya tatkala matahari sudah meninggi, matahari sudah terbit?" Dia mengatakan, "Semua orang kampung saya tahu bagaimana saya kalau tidur. Memang enggak mampu saya bangun di waktu itu. Saya telah berjuang berusaha enggak bisa." Maka Nabi mengatakan, sudah kalau demikian, kalau engkau bangun, apa kata Rasulullah? Salat. Ya, coba kalau kita yang menghadapi kasus itu, pasti kita akan sudutkan suami ini. Masa ia enggak bisa? Mana imanmu? Ya, tipis sekali imanmu. Apa enggak bisa berusaha begini begitu dan begini? Dia mengatakan enggak mampu, saya benar enggak mampu. Bukan memang seperti itu, bahkan orang di kampung pun tahu bagaimana kalau aku tidur. Maka Nabi mengatakan kalau kau bangun salat, sudah. Ya, artinya memang kalau tanpa disengaja dan sudah berusaha tidak mampu juga, ya sudah. La yukalliful nafsan illa usaha. Masalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudahan Islam. Karena Nabi SAW dalam kasus ini dan beberapa kasus yang lainnya, beberapa kali beliau terlewatkan salat subuh karena lelah, wajar manusia lelah. Ya, lelah. Maka Nabi katakan, kalau ingat salat karena manusia tempatnya lupa, dan kalau bangun tidur karena lelah, bangun sudah terlewatkan,
kerjakan apa? Kerjakan salat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejadian juga di sini Nabi terjatuh dari kendaraannya. Ya, Nabi terjatuh dari kendaraannya. Anas radhiyallahu taala anhu berkata, "Aqbalna min Khaybar ana wa Abu Talha wa Rasulullah wa Safiyah radifatuhu." Kami berangkat meninggalkan kota Khaybar menuju Madinah, dan Rasulullah kala itu menaiki unta dengan membonceng istri beliau, Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, ya, yang baru dinikahi oleh beliau sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Fa'atharat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasuri'a Rasulullah wa suri'at Safiyah. Ya, tiba-tiba unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpleset, terprosok, sehingga untanya jatuh, Nabi SAW jatuh, dan Safiyah juga jatuh. Ya, maka Abu Talha segera menolong Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ya ayah diriku kujadikan sebagai tebusanmu. Apakah engkau merasakan suatu yang berbahaya? Ya, maka Nabi mengatakan tidak. Alaikal mar'ah. Nabi SAW mengatakan tolong Safiyah dulu, tolong Safiyah, kata Rasulullah. Maka maka Abu Talha radhiyallahu taala anhu, falqa Abu Talha ala wajhihi ats-tsauba fantalaqa ilaiha famadda tsaubahu alaiha. Ya, Abu Talha menutup pandangannya. Ya, karena tentunya wanita terjatuh itu kadangkala auratnya apa? Tersingkap. Ya, menutup wajahnya, dia tutup wajahnya, kemudian dilemparkan kain untuk sebagai pegangan bagi siapa? Bagi Safiyah, dan akhirnya Safiyah pun bangkit. Kemudian Abu Talha radhiyallahu taala anhu menyelamatkan unta, ya, menyelamatkan unta. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kata Al-Hafidz disebutkan oleh beliau dalam kitab Fathul Bari, ya, tidak mengapa bagi seorang laki-laki, ya, membantu seorang wanita sekalipun bukan mahramnya tatkala wanita tadi butuh apa? Bantuan. Ya, kalau seandainya bisa seperti yang dilakukan oleh Abu Talha ini, ya lakukan. Artinya meminimalkan hal-hal yang pada dasarnya tidak boleh. Contoh, bisa kita lemparkan kain sehingga dia bisa berpegangan dengan kain tersebut. Ya, kita berusaha untuk tidak melihat aurat yang mungkin tersingkap darinya. Tapi kalau tidak memungkinkan, ini sudah darurat. Ya, ini sudah darurat. Jangan sampai dalam kondisi sudah darurat kita masih mikir, ini gimana nggak mahram, ini gimana nggak mahram, sehingga kawan tadi pun insya Allah lewat duluan kan gitu. Selamatkan dulu. Ya, seperti misal la qaddarallah kita lihat seorang wanita tenggelam misalnya, kita jangan berpikir ini bukan mahram, panggil mahramnya dulu untuk menyelamatkan dia. Ya, insya Allah tenggelam dulu. Antum masuk dulu selama antum pandai berenang. Ya, kalau antum tidak pandai berenang, insya Allah jenazahnya tambah 2, jadi 2 ya. Antum masuk, antum selamatkan, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Karena ini sudah bab apa? Darurat. Ini diambil dari sabda Rasulullah tatkala Abu Talha radhiyallahu taala anhu menolong Nabi. Nabi mengatakan, "Alaika bil mar'ah." La, alaika bil mar'ah. Aku insyaallah baik-baik saja. Tolong itu wanita, tolong dia dulu. Ya, yakni Safiyah radhiyallahu taala anha. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala Nabi sudah mendekat ke kota Madinah, kemudian dari kejauhan beliau melihat gunung Uhud. Beliau berkata, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ya, dari kejauhan sudah terlihat gunung Uhud. Maka Nabi mengomentari gunung Uhud, ini gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya, subhanallah. Ini gunung Uhud, ya. Gunung istimewa di kota Madinah. Nabi mengatakan ini gunung mencintai kita dan kita mencintainya. Karena Nabi SAW beberapa kali naik, ya, ke atas gunung Uhud, naik ke atas gunung Uhud. Walaupun kita tidak katakan hukumnya apa? Sunnah. Beliau mendaki gunung Uhud, walaupun kita tidak mengatakan bahwa mendaki gunung Uhud hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau antum ingin coba, bagus. Coba naik gunung Uhud. Nabi naik beberapa kali, ya. Nabi ditemani oleh Abu Bakar, ditemani oleh Umar, atau ditemani oleh Utsman. Dalam satu kesempatan tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Gunung Uhud bergetar. Bergetar itu karena senang, bahagia gitu.
Sama seperti Arsy tatkala Sa'ad bin Mu'adz kita ceritakan pada perang Uhud, kita ceritakan pada perang Bani Quraidah, perang Khandaq. Ya, tatkala Sa'ad bin Mu'adz meninggal, Arsy Allah, makhluk yang paling besar itu bergetar. Bergetar kenapa? Karena nyawa, ruhnya Sa'ad bin Mu'adz naik ke atas. Senang dia sampai bergetar gitu. Uhud tatkala Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman naik ke atas, dia bergetar karena senang. Maka Nabi SAW mengatakan, "Uthbut Uhud, tenang Uhud, di atasmu ini ada Nabi, 1 Siddiq dan 2 calon syahid." Yani Nabi, Siddiq, Abu Bakar, 2 calon syahid, yani Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum wardahum. Ya, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Kemudian setelah mendekat kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha mithla ma harrama bihi Ibrahimu Makkah." Ya Allah, aku haramkan, aku jadikan Madinah sebagai daerah haram antara 2 buah gunungnya. Ya, disebutkan tempat-tempatnya oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanah haram sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Ya Allah, berkahilah untuk penduduk Madinah pada takaran dan timbangan mereka. Nabi mendoakan keberkahan untuk takaran timbangan penduduk Madinah. Summa qal, kemudian Nabi SAW bersabda, "Ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun." Nabi terus baca ini sampai belum memasuki kota Madinah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah terkait dengan perang Khaybar yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada tahun 7 Hijriah. Berikutnya beliau membawakan kisah seorang sahabat bernama Al-Hajjaj bin Ilat As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Hajjaj bin Ilat As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Khaybar, Al-Hajjaj bin Ilat menemui Rasulullah kemudian mengatakan, beliau menemui Rasulullah dan masuk Islam. Beliau penduduk Mekah. Ya, beliau penduduk Mekah. Beliau mengatakan, "Innali bi Makkah malan inda sahibati." Ya Rasulullah, aku punya harta yang sangat banyak yang dipegang oleh istriku. Dan aku juga punya harta mutafarriqun fi tujari ahli Makkah. Aku juga punya harta yang sangat banyak di kota Mekah dan itu tersebar di tangan para saudagar-saudagar kaya di kota Mekah. Ya, ada yang masih berhutang dan seterusnya. Maka ya Rasulullah, fa'dhan li, izinkan aku ya Rasulullah untuk mendatangi kembali ke kota Mekah untuk mengambil hartaku sebelum mereka mengetahui keislamanku. Karena kalau mereka tahu aku telah masuk Islam, harta itu pasti tidak akan diberikan oleh mereka. Sebelum mereka tahu aku telah masuk Islam, izinkan aku untuk balik ke kota Makkah Al-Mukarramah, ya, untuk mengambil hartaku tadi sebelum informasi keislamanku sampai ke telinga mereka. Maka Nabi mengatakan, silakan wahai Hajjaj. Tapi ya Rasulullah, untuk mengambil hartaku yang sangat banyak di tangan istriku, begitu juga di tangan para saudagar-saudagar kaya di kota Mekah, mesti ada ucapan yang aku ucapkan berkaitan dengan dirimu. Dan juga mungkin berkaitan dengan agama ini. Izinkan aku untuk menyampaikan kata-kata buruk terkait dengan engkau atau tentang agama. Maka Nabi mengatakan, saya izinkan. Artinya Nabi mengizinkannya untuk berdusta. Nabi mengizinkan dalam kondisi ini untuk berdusta. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam catatan kaki di sini, ya, para ulama mengatakan, innahu yajuz kadhibul insan ala nafsihi wa ghairihi idza lam yatadamman darara dzalikal ghair idza kana yutawassalu bil kadhibi ila haqqi. Para ulama mengatakan bahwa boleh seorang itu berdusta untuk menyampaikan apa yang ada pada dirinya
atau terkait dengan orang lain, selama kedustaan tersebut tidak menimpakan doror, keburukan pada orang lain, dengan catatan tujuan dustanya adalah untuk mengambil haknya. Jadi selama dustanya tidak membahayakan orang lain, ya, dengan tujuan untuk mengambil hak dia, maka dusta dalam kondisi seperti ini sebagian para ulama mengatakan dibolehkan. Sebagaimana dustanya Hajjaj bin Ilad As-Sulami kepada orang-orang musyrik, ya, di mana kedustaan yang dia lakukan tidak berpengaruh buruk terhadap orang lain, terhadap Islam dan kaum muslimin, ya, dan tujuannya adalah mengambil apanya? Hartanya. Maka Nabi mengizinkannya. Maka berangkatlah beliau, sampailah di kota Mekah. Kiranya penduduk Mekah sedang menanti informasi hasil dari perang Khaybar. Karena sampai ke telinga mereka informasi Nabi berangkat dari Madinah untuk menyerang kota besar, namanya kota Khaybar, melawan orang-orang Yahudi. Di sana jumlahnya banyak, bentengnya kuat-kuat, dan di sana juga ada para pendekar-pendekar Yahudi. Jadi mereka tunggu informasi ini. Ya, tentunya zaman dulu tidak seperti kita sekarang. Ya, jadi informasi itu didapat dari siapa? Dari orang yang melakukan perjalanan dagang, dari orang yang melakukan perjalanan jauh, sehingga akhirnya mereka berkumpul, ya, di jalan masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah, menunggu informasi dari para kafilah-kafilah atau orang-orang yang datang dari luar Mekah, yang mungkin dari mereka bisa didapat informasi tentang perang Khaybar yang dilakukan oleh Nabi dan orang-orang Yahudi. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dahulu memang seperti ini. Karenanya kita dapati juga sejak hatta di zaman Abu Bakar, zaman Umar masih seperti ini. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membuat sebuah kebijakan, ya, di mana sebagian ahli sejarah mengatakan beliau membangun istilah kita sekarang pos pertama dalam Islam. Jadi supaya informasi dari medan perang itu sampai di waktu yang tepat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk membuat pos-pos dari negara-negara Islam, dari daerah-daerah Islam, membuat pos-pos tertentu. Maka beliau memperkirakan dengan para sahabat, kuda itu kalau dipacu dengan sangat kencang, kekencangannya itu akan menurun di berapa kilometer. Ini sudah mereka perkirakan. Contoh misalnya kuda dipacu dengan kencang, jalan 5 km mulai menurun, maka di situ dibangun pos 1. Ya, setiap 5 km satu pos, setiap 5 km satu pos, sampai ke ibu kota. Makanya setiap surat dari gubernur dibawa oleh penunggang kuda ini, dipacu dengan sekencang-kencangnya sampai di pos 1, kemudian diberikan ke penunggang kuda yang kedua, begitu seterusnya sampai surat itu sampai ke tangan khalifah dalam waktu yang sangat singkat. Ya, karena dahulu tidak seperti kita saat ini. Kan disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala menunggu hasil perang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Perang apa namanya dengan Persia, terkenal, lupa saya perangnya. Perang Qadisiyah. Umar bin Khattab itu menunggu di gerbang Madinah, menunggu. Setiap hari beliau keluar. Moga kiranya informasi itu cepat. Kiranya datang seorang pasukan dengan memacu kudanya membawa informasi ini, ya, maka Umar menyetopnya. Dan qadarullah ini salah satu di antara pasukan tempur yang belum pernah bertemu dengan Umar sebelumnya. Karena dari daerah luar Madinah, jauh dari luar Madinah, tidak pernah bertemu dengan Amirul Mukminin. Maka dia memacu kudanya, Umar menyetopnya untuk mencari informasi bagaimana kisah perang Qadisiyah. Akhir perang Qadisiyah bagaimana? Apakah kaum muslim menang atau kalah? Tapi dia tidak tahu. Dia tetap mau diberhentikan oleh Umar bin Khattab. Dia tetap Dia jalan dengan kudanya. Maka Umar mengejarnya. Bagaimana? Yang penting menang katanya. Yang penting menang. Alhamdulillah. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau selamat, alhamdulillah. Bagaimana fulan selamat. Bagaimana fulan terbunuh. Akhirnya Umar mengatakan berhenti dulu. Dia mengatakan nanti saya informasikan dulu kepada Amirul Mukminin. Sampai masuk ke kota Madinah, semua orang mengatakan Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum Amirul Mukminin. Baru penunggang kuda ini, tentara ini tahu bahwa yang menyetopnya di gerbang itu siapa? Umar. Baru dia langsung turun dari
dari kudanya minta maaf. Umar mengatakan tidak ada masalah, tidak ada yang salah di sini. Wahai saudaraku, semoga Allah merahmati kita semua. Ini yang terjadi. Ya, orang-orang Quraisy menunggu informasi. Menang tidak Muhammad melawan orang-orang Yahudi di kota Khaybar. Kiranya muncullah Hajjaj bin Ilad As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka pun mengatakan Al-Hajjaj indahu wallahil khabar. Kalau Hajjaj ini pasti ada informasi yang pasti ini. Dia tahu ini cerita perang Khaybar. Dan mereka belum tahu saya telah masuk Islam. Maka Hajjaj mengatakan, sampai kepadaku, berkumpul di semua orang Quraisy, menunggu informasi yang tentunya mereka harapkan, kekalahan Nabi dan kaum muslimin. Telah sampai kepadaku cerita yang akan membuat kalian senang. Semuanya kumpul mengerumuni aku. Ya. Kemudian, "Hai Hajjaj, ayo cepat cerita, apa yang engkau lihat, apa yang kau dengar?" Dia mengatakan, "Huzima Muhammadun hazimatan lam tasma'u bimithliha qattun." Muhammad kalah di perang itu yang kalian tidak akan pernah mendengar sebuah kekalahan pasukan seperti kekalahan Muhammad dan pasukannya. Qutila ashabu qatlan, para sahabatnya telah banyak dibunuh dengan jumlah yang terbunuh yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya. Dan kalian mau tahu, Muhammad saat ini ditawan oleh orang-orang Yahudi. Ini tipu ya. Ini menipu beliau. Dan beliau sudah minta izin kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk mengambil apa? Hartanya. Waqala Yahudu Khaybar, Muhammad ditawan oleh mereka. Dan saya dengar Yahudi Khaybar mengatakan, kita tidak akan membunuh Muhammad ini sampai kita bawa dia ke kota Mekah dulu. Sehingga Muhammad akan dibunuh di kota Mekah oleh orang-orang Quraisy. Untuk menuntut balas atas orang-orang yang telah dibunuh oleh Muhammad dalam perang-perang sebelumnya. Faqamu wasahu bi Makkah. Mereka pun semuanya berdiri berteriak-teriak merayakan kemenangan orang-orang Yahudi. Ja'akum khabar, diinformasi kepada seluruh penduduk Makkah ya. Kemudian Hajjaj berkata kepada mereka, ya, "A'inuni ala jam'i mali bi Makkah." Tolonglah bantu saya untuk mengumpulkan harta-harta yang masih aku punya ya di saudagar-saudagar kota Makkah. Ini ada beberapa orang yang belum bisa bayar, ada beberapa orang yang belum mau bayar. Tolong kumpulkan kepadaku, bantu saya untuk mengumpulkannya. Karena aku ingin cepat segera balik ke Khaybar dan aku hendak membeli beberapa sahabat Muhammad yang tertawan di sana untuk aku bunuh sebelum para saudagar-saudagar yang lain berangkat ke Khaybar untuk menebus dan untuk dibunuh oleh mereka. Maka akhirnya Hajjaj mengatakan mereka membantuku. Akhirnya semua harta yang masih tertahan di saudagar-saudagar itu semuanya diserahkan kepada saya dalam waktu yang sangat cepat sekali. Ya, siapa lagi yang masih berhutang kepadamu? Si fulan, dipaksa, ayo balikkan. Siapa lagi? Si fulan, dipaksa. Ini bayaran, masya Allah ya. Informasi dusta ya. Kemudian aku menemui istriku, kemudian aku mengatakan, wahai istriku, kumpulkan harta yang masih aku miliki, yang engkau kumpulkan, yang ada di tanganmu, karena aku ingin ke Khaybar dan aku ingin membeli tawanan-tawanan perang dari sahabat-sahabat Muhammad, ya. Karena aku mendengar informasi bahwa mereka ditawan dan aku hendak membeli mereka dan aku hendak menuntut balas. Maka istriku mengeluarkan semua simpanan dari hartaku, tidak ada yang disembunyikan. Setelah selesai semua, ya, maka dia pun bersiap-siap untuk meninggalkan kota Mekkah Al-Mukarramah. Cerita ini sampai kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia dengar informasi ini, langsung beliau itu tidak mampu berdiri, bergetar ya. Beliau tidak mampu apa? Berdiri, ya. Fa'aqira fi majlisihi wa ja'ala la yastati ayyaqum. Ya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu bergetar seperti orang takut yang tidak mampu apa? Berdiri. Beliau sangat sedih, ya. Kemudian Abbas mengirimkan seorang daripada budaknya untuk menemui Hajjaj dan menyampaikan, wailak ma ji'ta bihi wa madza taqul, celaka engkau,
apa berita yang kau bawa, apa yang kau sampaikan, sesungguhnya yang dijanjikan oleh Allah kepada nabinya jauh lebih baik daripada cerita yang telah engkau sampaikan. Maka Hajjaj berkata kepada budaknya, balik lagi temui Abul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ucapkan titip salam saya kepadanya, dan saya ingin bertemu, berbicara empat mata dengannya, dan sampaikan sungguhnya cerita sebenarnya adalah sesuatu yang membuat dia senang insyaallah. Ya, maka budak ini pun kembali menyampaikan pesan Hajjaj kepada Al-Abbas. Al-Abbas langsung membebaskan budak ini. Abbas langsung membebaskan budak ini. Jadi tatkala budak mengatakan informasi insyaallah adalah membahagiakan engkau, maka karena budak ini membawa berita yang membuat dia senang, maka seketika Abbas membebaskan sang budak. Kemudian subhanallah, bertemulah Hajjaj bin Ilad dengan Al-Abbas dan menceritakan cerita yang sebenarnya. Maka para ikhwah, Hajjaj pun segera meninggalkan kota Makkah. Hajjaj waktu itu mengatakan, wahai Abbas, jangan engkau ceritakan cerita ini kepada siapapun sampai berlalu sekian hari. Yani hitungan hari keberangkatan Hajjaj dari kota Mekah yang tidak akan mungkin bisa dikejar lagi. Maka setelah sekian hari, Abbas pun berbenah diri, dia pakai pakaian yang paling bagus, ya, pakai minyak wangi, ya, gagah, karena Abbas orangnya besar, ganteng, gagah. Beliau pun masuk ke Masjidil Haram, kemudian mengerjakan apa? Tawaf. Apa kata orang-orang Quraisy kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu? Mereka mengatakan pada Abbas radhiyallahu taala anhu, apa yang kau lakukan hai Abbas? Ini adalah sikap sebenarnya orang yang menguatkan diri. Dia sebenarnya sedih. Engkau sebenarnya sedih. Kami tahu engkau sangat sedih. Kami juga sebenarnya kasihan melihat engkau. Yani keponakanmu ditawan, pengikutnya ditawan, kalah besar di perang Khaybar. Tapi kami lihat engkau ini ingin menguatkan diri. Sehingga akhirnya apa? Engkau memaksakan diri memakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, dan menguatkan diri sehingga akhirnya engkau mengerjakan apa? Tawaf. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kala itu Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada mereka cerita apa? Cerita sebenarnya. Ya. Abbas menceritakan kepada mereka tentang cerita sebenarnya, bahwa sebenarnya yang terjadi adalah ini dan itu. Sedangkan Hajjaj bin Ilad As-Sulami menyampaikan berita bohong kepada kalian hanya untuk mengambil apanya? Hanya untuk mengambil hartanya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum muslimin pun yang masih di kota Mekah kala itu semuanya berbahagia, semuanya senang atas kemenangan yang didapat oleh Nabi dan kaum muslimin di perang Khaybar. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi SAW masuk kota Madinah, kiranya beliau telah ditunggu oleh istri beliau yang lain, ya, yakni Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Ya, sebagaimana kita maklumi bersama kemarin, kita telah jelaskan bahwa tatkala Nabi di Khaybar, muhajir atau orang-orang hijrah ke negeri Habasyah itu pulang. Karena Nabi pernah bersabda, saya tidak tahu ya dengan dua perkara ini mana yang aku lebih berbahagia. Apakah dengan Fatuh Khaybar atau biqudumi Ja'far? Saya tidak tahu, saya lebih berbahagia dengan yang mana dari dua kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepadaku, apakah dengan penaklukan kota Khaybar atau dengan kepulangan rombongan Ja'far atau orang-orang muhajirin yang hijrah ke negeri Habasyah. Masuk dalam rombongan ini, yang termasuk dalam rombongan ini adalah istri beliau, yakni Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, di mana wanita ini dinikahi oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni Ummu Habibah dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah suaminya meninggal di negeri Habasyah, yakni Ubaidullah bin Jahshin. Ya, Ubaidullah bin Jahshin, di mana menyebar dalam sejarah bahwa Ubaidullah atau suaminya Ummu Habibah ini masuk Islam, kemudian diceritakan murtad. Dan beliau di sini membantah cerita ini, ya, bahwa Ubaidullah itu meninggal tidak dalam keadaan murtad sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian catatan sejarah. Karena dalam sebagian sejarah disebutkan
bahwa suaminya Ummu Habibah ini hijrah ke negeri Habasyah untuk yang kedua kalinya, dan di sana dia murtad, memeluk agama Nasrani, meninggal di atas kemurtadan. Dan ini cerita yang tidak benar. Beliau meninggal dalam kondisi muslim. Kemudian setelah beliau meninggal, dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anha hidup tentunya sebatang kara di mana? Di negeri Habasyah, sedangkan ayahnya adalah tokoh kafir, yakni Abu Sufyan bin Harb, pemimpin yang memimpin pasukan Quraisy di perang Uhud dan juga di perang Khandaq, di perang Uhud dan juga di perang Khandaq. Maka Rasulullah SAW kemudian setelah masa iddahnya selesai, Nabi SAW meminangnya, ya, Nabi kita yang mulia SAW meminangnya. Kemudian Nabi SAW menikahinya, ya, menikahinya tentunya melalui perwakilan, dan yang memberikan mahar kepadanya adalah Raja Najasyi. Karena disebutkan bahwa semua mahar istri-istri Rasulullah SAW itu hampir sama nilainya, kecuali dua orang. Kecuali dua orang. Pertama Ummu Habibah, karena maharnya mahal, yang bayarkan adalah seorang raja. Kemudian yang kedua adalah Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, maharnya adalah dimerdekakan dari dunia perbudakan. Adapun yang lainnya maka maharnya itu semuanya sama. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tetap berada di negeri Habasyah sampai kembali dengan rombongan Ja'far setelah perang Khaybar. Maka tatkala Nabi sampai di Madinah, Nabi telah ditunggu oleh istri beliau yang baru, yakni Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tadi sudah kita jelaskan bahwa cerita murtadnya Ubaidullah bin Jahsyin itu tidak benar menurut pendapat yang beliau kuatkan di sini. Jadi beliau mati dalam keadaan muslim. Jadi ada beberapa alasan, ya, beliau sebutkan kenapa kita berpendapat bahwa cerita murtadnya Ubaidullah bin Jahsyin itu tidak benar. Ya, di antara yang beliau sebutkan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ubaidullah bin Jahsyin ini termasuk di antara orang sebelum Nabi muncul dengan dakwah Islam yang menolak peribadatan berhala. Jadi ada beberapa orang Quraisy yang masih memiliki fitrah menolak peribadatan berhala. Mereka Waraqah bin Naufal, kemudian Ubaidullah bin Jahsyin, kemudian Uthman ibnul Huwairith, kemudian yang keempat Zaid bin Amr bin Naufal. Ini 4 sahabat, ya, di kota Mekah yang menolak peribadatan berhala sebelum munculnya risalah Islam. Mereka mengatakan bahwa yang dilakukan oleh masyarakat kita saat ini bukan agama Ibrahim, bukan agama nenek moyang kita Ibrahim. Batu disembah, tidak bisa mendengar, tidak bisa apa? Melihat, tidak bisa menimpakan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Sehingga akhirnya 4 orang ini sepakat, ayo kita cari agama yang sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan warisan agama yang kita terima dari nenek moyang kita Ibrahim alaihissalam. Maka keempatnya berangkat mencari agama yang sesuai dengan hati nurani mereka yang masih di atas fitrah saat itu. Islam belum ada ceritanya. Dan kita tahu bahwa Waraqah bin Naufal akhirnya menganut agama apa? Nasrani, agama Nasrani. Dia belajar Injil, bahkan dia terjemahkan kitab suci Injil saat itu yang masih berbahasa Ibrani, dia terjemahkan ke bahasa apa? Arab. Dan ceritanya disinggung dalam sejarah, dialah orang yang menenangkan Rasulullah dan mengatakan bahwa makhluk yang menemuimu di Gua Hira itu adalah malaikat yang pernah menemui Nabi siapa? Musa. Bahkan beliau kala itu mengatakan, seandainya saya masih hidup di saat masyarakatmu nanti akan mengusirmu, seandainya saya masih kuat, saya akan bela engkau. Saya akan bela engkau. Karena Nabi SAW mengatakan dia dibangkitkan Allah satu umat. Artinya sendirian berada di atas sebuah keyakinan yang benar, insya Allah masuk ke dalam surga. Kemudian yang kita tahu, yang kalau Utsman ibnul Huwairits, Allahu alam, saya belum pernah baca sejarahnya. Yang kedua adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau cari
lihat Yahudi tidak sesuai menurutnya dengan hati nuraninya, Nasrani begitu juga tidak sesuai. Akhirnya dia tidak memeluk agama apapun. Tapi dia tahu bahwa yang dianut oleh orang-orang Jazirah Arab saat itu dan dianut oleh beberapa agama di dunia saat itu semuanya bertentangan dengan apa yang beliau tahu dengan hati nurani, dengan fitrahnya dari agama Nabi Ibrahim. Maka kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak memilih agama apapun, tapi dia mengatakan ya dia telah mendengar informasi dari beberapa pendeta-pendeta dari agama Nasrani bahwa akan muncul nabi akhir zaman. Maka di akhir hayat dia berdoa kepada Allah, dia mengatakan, wahai Tuhan, jika seandainya engkau halangi aku bertemu dengan nabi yang diceritakan kepada kami yang akan muncul di akhir zaman, maka jangan engkau halangi anakku untuk menemuinya atau mengikutinya. Alhamdulillah dia punya anak, ya. Salah satu di antara anaknya bernama siapa? Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Di mana Sa'id bin Zaid ini akhirnya bertemu dengan Rasulullah di kota Mekah, ya. Dia dari sukunya satu suku dengan siapa? Umar bin Khattab dari Bani Adi. Dia bertemu, kemudian dia masuk Islam di awal-awal Islam, dan dia salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Walaupun namanya tidak setenar ya sahabat-sahabat yang lain dari 10 yang dijamin masuk surga. Karena kalau kita bertanya kepada sebagian kaum muslimin 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kadang-kala mereka bisa menyebutkan 9 tapi terluput yang ke-10. Ya. Yang terkenal itu tentunya 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Waqqas. Ini sahabat-sahabat yang namanya sering disebut dalam sejarah. Ya. Kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam. Yang ke-10 siapa? Siapa yang 10? Kiranya Sa'id bin Zaid. Ya. Di antara sebab namanya tidak sering didengar oleh sebahagian kaum muslimin karena tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala meninggal, beliau sudah tertusuk, kemudian tabib sudah memastikan tidak bisa diselamatkan. Bahkan kali tabib mengatakan kalau anda hendak berwasiat maka berwasiatlah sekarang. Artinya tidak bisa diselamatkan nyawamu. Maka Umar kala itu mengatakan, kalau saya menunjuk penggantiku maka itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Kalau aku tidak menunjuk, itu juga dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Maksudnya kalau saya meninggal sebagai seorang khalifah, saya tidak menunjuk siapa penggantiku, itu telah dilakukan oleh siapa? Rasulullah. Tatkala Nabi meninggal, beliau tidak menunjuk siapapun. Akhirnya kaum muslimin sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai siapa? Khalifah. Kalau aku menunjuk siapa menjadi penggantiku secara langsung sebelum aku meninggal, itu telah dilakukan juga oleh orang yang lebih baik dariku, yakni Abu Bakar. Karena Abu Bakar sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan yang menggantikanku sebagai pimpinan kaum muslimin, khalifah kaum muslimin adalah Umar bin Khattab. Namun kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, saya serahkan pemilihan atau pemimpin setelahku nanti kepada salah satu di antara 6 orang yang tatkala Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah ridha kepada mereka. Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga tadi, tentunya Abu Bakar sudah meninggal. Umar akan meninggal. Kemudian sebelumnya Abu Ubaidah telah meninggal. Berarti tinggal 7. Tapi Umar mengatakan 6. Dikeluarkan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail ini, yang tidak masuk dalam 6 ahli syura yang akan memilih siapa yang akan menjadi khalifah setelah Umar meninggal. Kenapa? Karena Umar mengatakan cukuplah Bani Adi, kabilah Adi yang menanggung amanah besar ini hanya Umar bin Khattab. Sisanya tidak usah. Karena ini berat, tanggung jawab berat di sisi Allah. Jadi untuk mempertanggungjawabkan amanah kepemimpinan ini dari kabilah kita, biarlah Umar sendiri, yang lainnya tidak boleh. Makanya Sa'id bin Zaid tidak masuk di ahlu syura. Makanya yang tersisa hanya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ya. Sa'ad undur diri. Dia mengatakan, saya tidak mau
ditunjuk, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tinggal berapa? Jadi tinggal 5. Orang ke-6 Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau tidak bersedia untuk ditunjuk. Tinggal 5. Jadi calonnya tinggal apa? Tinggal 5. Kemudian Zubair bin Awam mengatakan, saya serahkan pendapat saya kepada siapa? Kata Zubair bin Awam, kepada Ali bin Abi Thalib. Tinggal 4 calonnya. Maka Talhah mengatakan, saya serahkan urusan saya kepada Utsman bin Affan. Tinggal 3. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya akan memilih salah satu di antara kalian berdua. Tinggal 2 calonnya. Yani antara Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib. Maka Abdurrahman bermusyawarah, Abdurrahman meminta pendapat pada tokoh-tokoh sahabat yang lainnya, ya. Kemudian berbicara 4 mata dengan Utsman bin Affan, berbicara 4 mata dengan Ali bin Abi Thalib, sampai akhirnya Abdurrahman memutuskan untuk memilih siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Padahal Umar bin Khattab sebelum meninggal, beliau mengatakan, kalau seandainya Abu Ubaidah hari ini masih hidup, saya akan tunjuk beliau. Tapi Abu Ubaidah sudah meninggal di wabah taun tahun 18 Hijriah radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dan di antara 4 teman ini adalah Ubaidullah bin Jahshin. Ubaidullah bin Jahshin. Jadi dari sisi hati yang dahulunya menolak semua agama karena menurutnya tidak sesuai dengan hati nuraninya, sampai bertemu dengan Rasulullah akhirnya langsung masuk Islam. Secara logika, ya, ini tidak memungkinkan beliau kemudian murtad dari agama Islam, ya. Kemudian juga disebutkan bahwa tatkala beliau hendak meninggal, sakit kemudian hendak meninggal, beliau sampai berwasiat, ya, menyampaikan beberapa pesan dalam sejarah yang sahih, menyampaikan beberapa pesan yang hendaknya disampaikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kisah murtadnya Ubaidullah bin Jahshin ini tidak benar, ya. Kisah murtadnya Ubaidullah bin Jahshin tidak benar. Wallahu taala alam. Insyaallah ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pembacaan atau pelajaran sirah nabawiyah, perang atau beberapa perang yang terjadi setelah Khaybar sampai penaklukan kota Mekah. Di antaranya adalah Dzatur Riqa. Perang yang disebut dengan Dzatur Riqa, ya, perban. Ya, perang yang mana para sahabat di perang ini, ya, di perang Dzatur Riqa ini merban kaki-kaki mereka, menambal kaki-kaki mereka dikarenakan keterbatasan kendaraan. Jadi satu unta secara bergantian dinaiki oleh 7 atau 5 orang sahabat, sehingga masa untuk naiknya terlalu lama, sehingga terpaksa mereka berjalan kaki, sehingga sandal mereka atau khuf-khuf mereka itu akhirnya menipis, bahkan koyak, sehingga akhirnya kaki-kaki mereka pun akhirnya luka, ya, luka dikarenakan sudah tidak beralas kaki lagi, berjalan tengah padang pasir yang begitu sangat panas, sampai akhirnya mereka mesti menambal kaki-kaki mereka, sehingga perang ini disebut dengan perang Dzatur Riqa. Dan perang ini juga disebut Ghazwatul A'ajib, perang yang penuh dengan keajaiban, ya, perang yang penuh dengan keajaiban. Karena di perang Dzatur Riqa ini terjadi hal-hal yang menakjubkan, ya, cerita-cerita yang sangat menakjubkan, yang insya Allah akan kita bacakan pada pertemuan yang lalu, baik berkaitan dengan terpanahnya Abbad bin Bishr dalam sholat, tapi ia tetap melanjutkan sholatnya, sampai tatkala 3 anak panah telah menancap di tubuhnya dan berhasil dia cabut, baru kemudian karena sudah 3 anak panah, baru kemudian dia ruku dengan ringan, i'tidal, kemudian sujud dengan ringan, sampai dia bangunkan siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu taala. Tatkala ditanya oleh Ammar, kenapa di bidikan yang pertama kau tidak langsung bangunkan saya? Maka Abbad mengatakan, sungguh saya sedang membaca satu surat. Saya sedang membaca satu surat dan saya tidak ingin untuk memutus bacaan surat itu. Lebih baik saya mati daripada saya putuskan bacaan surat itu. Tapi karena mengingat
tugas yang diberikan oleh Rasulullah untuk menjaga pasukan agar tidak diserang secara tiba-tiba, maka akhirnya terpaksa saya putuskan atau saya akhiri sholat saya. Ya, padahal beliau katakan kalau bukan karena mengingat tugas itu, lebih baik saya mati daripada saya memutuskan bacaan surat itu. Sebagian ulama mengatakan surat yang dibaca di surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi. Jadi dia sholat malam membaca surat Al-Kahfi. Berarti hanyut dalam makna yang sangat menakjubkan dari surat Surat Al-Kahfi. Tapi tentunya ini hal yang tidak mungkin bisa dilakukan atau didapat kecuali orang-orang yang memahami makna Al-Quran dan berbahagia dengan membaca Al-Quran. Kalau kita jangankan panah, ya, nyamuk saja sudah memutuskan bacaan Quran kita, ya. Nyamuk saja sudah memutuskan bacaan Quran kita. Atau enggak nyamuk lah, handphone sudah memutuskan bacaan Quran kita. Ya, ini subhanallah. Ini yang terjadi di perang Dzatur Riqa. Kemudian juga insyaallah ada kisah Jabir dengan untanya yang ditawar oleh Nabi SAW dengan harga yang paling rendah. Ya, ditawar oleh Nabi. Apakah engkau hendak menjual untamu ini wahai Jabir? Ya, Jabir mengatakan, sudah saya hadiahkan saja kepadamu ya Rasulullah. Tak usah dibeli. Tapi Nabi mengatakan, tidak, saya ingin membelinya. Saya tidak mau menerimanya dengan dengan hadiah. Ya, maka Jabir mengatakan, ya sudah kalau demikian, kalau memang engkau hendak membelinya juga ya Rasulullah, silakan tawar berapa engkau mau beli unta saya ini. Maka Nabi mengatakan, gimana kalau 1 dirham? Gimana kalau 1 dirham? Bah, kalau 1 dirham, kata Jabir, rugilah saya. Kalau 1, masa unta dengan 1 dirham? Bagaimana kalau 2 dirham? Naikkanlah. Bagaimana? Jadi nawar itu sebenarnya boleh dari harga yang paling rendah sekalipun. Ya kalau mau silahkan, kalau enggak ya silahkan juga. Tahu dari rendah-rendah sampai akhirnya harganya sampai ke angka normal. Maka Jabir mengatakan, ya kalau angka itu saya insya Allah sudah terima ya Rasulullah. Ini insya Allah akan kita ceritakan bagaimana Nabi SAW berbicara kepada sampai muncul hadis dalam perjalanan ini. Nabi terkejut, Jabir sudah menikah. Kemudian menikah dengan siapa? Dia mengatakan dengan apa? Dengan janda. Kenapa tidak menikahi gadis? Engkau seorang pemuda, kenapa tak menikahi gadis? Ya, kenapa tidak menikahi gadis? Maka Jabir menyebutkan alasannya. Ini diantara hal-hal yang terjadi di perang ini, insya Allah akan kita bacakan pada pertemuan yang lalu, dikenal dengan perang Dzatur Riqa atau perang Al-A'ajib. Perang yang di dalamnya terdapat beberapa keajaiban, insya Allah akan kita jelaskan dan kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Setelahnya kalau ada yang ingin bertanya, kita persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Baik, kalau tidak ada yang bertanya kita tutup. Silakan. Terlambat sholat tadi Ustaz, yang Rasulullah terlambat bangun untuk sholat subuh tadi. Kalau kita misalnya sholat subuh terlambat bangun itu apakah kita sholat sunnah fajar atau langsung sholat subuhnya Ustaz? Terus kemudian ini Ustaz, kalau kita sholat qobliyah zuhur Ustaz, qobliyah zuhur kita tertinggal, terus setelah salam sholat zuhur kita sholat qobliyah zuhur dulu, kita mau mengqadha nih Ustaz, mengqadha sholat qobliyah zuhur setelah sholat zuhur Ustaz. Apakah kita ba'diyah dulu atau qobliyah dulu Ustaz? Kita tertinggal sholat zuhur. Sholat zuhur Ustaz. Artinya tidak berjamaah ya? Berjamaah Ustaz, berjamaah, tapi nggak dapat qobliyah zuhurnya Ustaz. Udah sholat imamnya Ustaz. Artinya qobliyahnya yang kita tidak dapat. Iya, kita ingin mengqadha. Iya, mengqadha Ustaz. Apakah qobliyahnya dulu atau ba'diyah dulu? Baik.
Pertama, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jawab secara umum terlebih dahulu bahwa mengqadha salat itu bukan hanya hukum yang berkaitan dengan salat wajib saja. Ya. Artinya kalau kita terluput dari salat wajib, terlepas dari silang pendapat di kalangan para ulama apakah ada uzur atau tidak ada uzur. Ini kita bahas yang ada uzurnya, yang sepakat para ulama kalau ada uzur maka salat wajib harus diqadha. Kalau tidak ada uzur kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tetap wajib diqadha, pendapat jumhur ulama, dan sebagian ulama mengatakan tidak diqadha kalau tanpa uzur. Contoh orang meninggalkan salat zuhur karena malas atau dahulu menyia-nyiakan salat kemudian taubat. Apakah harus diqadha salat-salat yang dia tinggalkan atau tidak ada keharusan untuk mengqadha? Maka mayoritas para ulama mengatakan qadha. Diqadha dia. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak. Ini kita keluar dari pembahasan ini, tapi sepakat para ulama mengatakan kalau ia tinggalkan salat, terluput darinya salat karena ada uzur. Uzur tadi lupa. Uzur tadi tertidur. Ini kan harus diqadha salat wajibnya. Maka para ulama mengatakan aturan mengganti sholat yang terlewatkan karena uzur bukan hanya berkaitan dengan sholat wajib, ya, tapi sholat sunnah juga dianjurkan untuk diqadha. Tapi tentunya hukumnya sebagaimana sholat sunnah hukumnya sunnah, mengqadhanya juga tentunya sunnah juga. Kalau sholat wajib hukumnya wajib, mengqadhanya juga hukumnya apa? Wajib. Jadi seorang muslim kalau terluput darinya beberapa amal sunnah, diantaranya sholat sunnah, maka dianjurkan bagi dia untuk mengqadhanya. Apalagi jika seandainya amal tadi adalah amal rutinitas yang dia lakukan setiap hari. Ya, contoh misalnya sholat, ya, ini juga berlaku pada amal yang lainnya juga. Sholat, kita setiap malam sholat malam, setiap malam sholat malam, setiap malam sholat malam. Qadarullah di malam itu lelah atau sakit, kita tidak bisa mengerjakan sholat malam. Ini dianjurkan siang harinya saat kita mampu, kita dianjurkan untuk apa? Mengqadhanya. Karena Nabi SAW mengqadha sholat malam tatkala beliau tidak bisa mengerjakannya, beliau mengqadhanya di siang hari. Hanya saja sholat malamnya itu biasanya 11 rakaat, kalau di siang hari tidak boleh ganjil, beliau mengerjakannya 12 rakaat. Begitu juga dengan misalnya salat yang antum tanyakan, salat ba'diyah atau salat qabliyah, kalau terluputkan dianjurkan untuk apa? Mengqadhanya juga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, beliau mengerjakan salat 2 rakaat setelah asar. Padahal setelah asar tidak ada apa? Salat. Namun tatkala ditanya, beliau mengatakan ini adalah qadha ba'diyah zuhur yang tidak bisa beliau kerjakan di waktunya. Jadi ini secara umum amal-amal sunnah kalau terluput dari kita, apalagi itu amal yang sudah biasa kita lakukan, dianjurkan untuk apa? Mengqadhanya di luar waktu yang biasa kita kerjakan. Termasuk puasa Senin, Kamis misalnya, sudah biasa kita kerjakan. Qadarullah Senin itu kita ada tamu dan sebagainya, kita tidak bisa puasa. Ya kalau kita bisa puasa di hari Selasanya atau di hari Rabunya puasa, mengganti puasa sunnah yang kita sudah biasa mengerjakan, yang kita tinggalkan di hari Senin. Ini hal yang subhanallah sering kita lihat para orang-orang saleh melakukannya. Kemudian masuk dalam jawaban yang antum tanyakan, misal kita tertidur atau terlupa lewat salat subuh, ya, setelah terbit matahari mungkin jam 7 kita bangun, kemudian kita hendak mengerjakan salat subuh. Apakah di sini dianjurkan juga untuk mengerjakan salat qabliyah subuh? Ya, tetap dianjurkan. Karena dalam sebagian riwayat di kisah yang lainnya, singkatan di kisah Sulh Hudaybiyah, Nabi SAW sebelum mengerjakan salat subuh, beliau kerjakan salat sunnah dulu 2 rakaat, baru kemudian salat subuh. Ya, maka kita katakan ya, salat 2 rakaat qabliyah dulu, baru kemudian salat subuh. Kalau langsung subuh langsung Ustaz, ya tidak ada masalah juga, karena qabliyah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, tapi yang bagus itu adalah qabliyah 2 rakaat, kemudian setelahnya baru salat subuh. Demikian wallahu taala alam.
Taib, kalau untuk jawaban untuk pertanyaan kedua, kita belum mengerjakan salat qabliyah zuhur. Mungkin karena kondisi tertentu kita terlambat tidak bisa mengerjakan salat, kemudian kita ingin menggantinya setelah apa? Setelah zuhur misalnya, ya setelah zuhur. Allahu alam, ya Allahu alam terkait dengan apakah harus qabliyah dulu sebagaimana urutannya ataukah ba'diyah dulu sebagaimana urutannya, karena qabliyah itu adalah sebelum, ba'diyah artinya sesudah. Allahu alam, kita tidak tahu ini terkait dengan hukumnya. Kalau untuk yang wajib itu sesuai urutan memang, tapi kalau untuk yang sunnah, Allahu alam apakah mesti sesuai urutan atau bebas gitu, atau bebas. Tapi kalau seandainya kita kerjakan qabliyah dulu, ya ini sebenarnya tidak mengapa. Kenapa? Karena ba'diyah itu tidak terikat dengan waktu atau waktunya panjang. Artinya para ikhwah, kalau kita mengerjakan ba'diyah zuhur mungkin di jam 2, ya tidak ada masalah karena ada kesibukan dan sebagainya, baru kita bisa kerjakan jam 2, ini tidak ada masalah. Tapi apakah mesti qabliyah dulu, setelahnya harus ba'diyah, atau ba'diyah dulu setelahnya qabliyah? Ini Allahu a'lam. Saya enggak tahu, wallahu a'lam. Cukup? Kita cukupkan pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.